Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman semuanya. Hari ini saya ingin sedikit sharing untuk analisa XYZ hari ini. Dan saya akan sedikit sharing pengetahuan yang jarang ditemukan oleh teman-teman semuanya. Ini sangat berarti bagi saya ya. Oke, di sini kita lihat nih. Saya akan jelaskan mapping saya kemarin kan dia mau turun ya, saya bilang ya. Mau turun ke sini nih, 71. Dan sekarang kita lihat tuh, dia turun sampai 73 ya. Mapping saya benar. Oke. Sekarang dia terdapat rejection di area ini nih. Nah, oke. Dan di sini terdapat triple high ya. Antisipasi harga menuju ke sana ya. Tapi karena trennya masih bearish dan low ini belum diambil, jadi saya antisipasi harga akan turun lagi. Jadi untuk hari ini saya fokus sesi New York trading setelah news karena nanti malam ada high impact news. Jadi kita harus hati-hati. High impact news ADP itu efeknya besar sekali. Oke. Sini kita lihat. Saya akan jelaskan. Oke, kemarin itu saya profit. Tadi malam ya. Ada breaker block kah? Nah, ini running 45 pips. Nah, ini running semalam 45 pips. Saya sell di 24.97 ya. Tapi kena SL plus lalu turun lagi dan kita lihat nih. Oke, saya akan jelaskan alasan saya semalam sell. Sini kita lihat. Di M30 ini adalah zona ini adalah cok M30. Oke. Logikanya seperti ini. Ketika terjadi change of character, dia cepat atau lambat akan mengambil low di sini. Nah, sedangkan harga kemarin masih di sini, masih di tengah-tengah, ya. Dia pullback ya. Ini masih di tengah-tengah nih, belum ke sini. SSL. Jadi saya fokus untuk mencari sell. Dan POI saya itu EVG sini. Fair value gap. Oke. Nah, ketika masuk fair value gap saya langsung pindah ke lower time frame. Oke. Karena EVG ini bisa kita jadikan POI ya. Oke. Nah, kita ke H1. Nah, tadi malam muncul peluang di sini. Jadi kita lihat swing high, swing low, swing high, swing low. Oke. Lihat ini breaker block. Oke, ini breaker block. Oke. Dan dia pullback lalu turun, boom, jauh. Oke. Nah, kita antisipasi nih. Untuk sekarang saya belum ada pandangan lagi ya. Ini alasan saya entry semalam breaker block. Oke. Untuk entry untuk hari ini coba kita mapping di daily. Untuk di daily dia di sini terdapat pelemahan bullish ya di sini lihat ya. Coba kita cek, kita zoom di daily. Beberapa minggu ini, beberapa hari ini, coba kita hitung harinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, 2 minggu ini dia di sini-sini aja ya. 2 minggu ini. Nah, dia nggak mungkin di sini terus. Akan ada masanya dia akan pindah zona. Entah dia turun ke bawah, bikin zona baru di sini, ataukah turun ke atas. Nah, minggu ini ada high impact news yang akan menentukan harga mau kemana. Itu pasti ya. Saya yakin CPI akan menunjukkan kemana dia harus pergi. Oke? Sama kayak di sini nih. Dia terdapat pelemahan bullish dan akhirnya pindah juga tuh ke bawah. Terus pindah lagi ke atas. Nah, kayak gini nih market nih ya. Nggak selamanya di situ terus. Nah, seperti inilah market. Kita harus paham market. Oke. Nah, kemudian di H4 dia terdapat rejection block di sini. Dia respect shadow di sini. Shadow. Saya antisipasi harga menuju ke atas. Takutnya dia pullback lagi ya. Takutnya. Tapi kalau teori SMC dia harusnya ngambil low di sini nih, harusnya nih. Harusnya. Nah, kenaikan ini bisa aja menjadi manipulasi sebelum news nanti. Hati-hati ya. Oke. Di H1 zonanya sudah nggak ada lagi yang fresh. Nggak ada lagi yang fresh. Kenapa saya bilang gitu? Karena di sini EVG udah di respect, breaker juga udah di respect. Nah, untuk sekarang ini saya lagi tricky nih. Lihat market nih. Karena dia respect di sini.
Karena di sini ada liquidity di sini, takutnya dia naik lagi ke atas. Ya. Oke. Kemudian planningnya gimana, Bang? Oke. Kita fokus di M30. Karena ini adalah COC. Ini menjadi sell set liquidity. Nah, jadi saya fokus setelah high impact news ya, setelah high impact news. Jadi kalau misalkan high impact news membuat harga menjadi turun, nah kita ancang-ancang nih counter trend menuju ke atas. Gimana cara counter trendnya? Oke, kita pakai Fibonacci H4, Fibonacci. Gini ya. Sama kayak di zona di sini kemarin. Ini kan bos ya, breakout structure. Nah, kita set Fibonacci dari bawah ke atas. Oke. Ini premium ini atas 0,5 dan bawahnya diskon. Oke. Dia pullback nih sampai ke premium. Naik lagi, turun lagi. Nah, untuk sekarang PDR di mana, Bang? Di sini. Dari bawah sini nyampe sini. Karena bosnya di sini bosnya nih, bos majornya. Nah, logikanya dia mau turun nih pasti nih ke bawah. Nah, minimal 0,5 lah. Tapi kita antisipasi ada di sini liquidity, triple high ini liquidity buy stop. Takutnya dia naik lagi. Nah, karena nanti malam ada high impact news, jadi saya nggak trade dulu. Saya lihat dulu nih, kalau misalkan dia ngebreak low di sini, SSL di M30, maka dia akan jadi bos. Breakout structure. Nah, ketika jadi bos, dia pasti pullback ke atas. Nah, di 0,5 ini atau di bawahnya lagi adalah tempat area kita buy. Nah, perlu diketahui jangan berpikir bahwa gold akan di sini-sini aja. Pasti akan adanya dia pergerakan besar seperti di sini contohnya ini. Hari apa ya ini ya? Ini sehari nih, turun dari 2450 sampai 2366, hampir 1000 pips. Nah, bukan mustahil dia turun juga ke bawah. Jadi kita harus hati-hati apalagi ada high impact news. Jadi plan saya gimana, Bang? Plan saya menunggu sampai ini di break ya, SSL di sini di break. Ancang-ancang cari buy ke atas gitu. Nah, kalau untuk sell, zonanya sudah nggak fresh lagi di sini. EVG udah dimitigasi dan breaker juga udah dimitigasi. Takutnya dia rejection ke atas. Takutnya ya. Kalau rejection ke atas, ya kita cari buy lagi. Oke. Nah, jadi kita pantau area 0,5 ini sama 0,62. Dan kita cek setelah high impact news nanti ya. Jadi untuk sekarang saya nggak trade dulu nih di XAUSD. Saya fokus menunggu sampai news keluar. Kalau misalkan news membuat harga di sini-sini aja, saya nggak trading. Saya nggak maksain trading. Saya disiplin ya. Saya fokus konfirmasi entry, stick to the rules, sabar. Oke, itu aja sih ya plan saya. Kalau misalkan membingungkan, saya minta maaf. Oke, buat teman-teman semua yang mau masuk ke Telegram untuk dapetin mapping dan sinyal serta edukasi, biasanya saya suka buatkan kayak gini video ini, alasan entry seperti ini untuk edukasinya. Dan di sini juga ada edukasi video saya ya, SMC ICT sebagian ICT, yang ICT dikit. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.